Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Khairun. Saya merupakan mahasiswa RPL S3IP PGRI angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Perpustakaan Sekolah, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pada materi pengantar ilmu perpustakaan yang diampu oleh Bapak Mas Odi MPD. Sebelum kita lebih jauh membahas pengertian, baik itu pengertian, fungsi, tujuan ataupun manfaat dari perpustakaan sekolah, alangkah lebih baiknya kita memahami apa yang disebut dengan perpustakaan. Perpustakaan, ketika kita mendengar nama perpustakaan, maka tentu yang muncul dalam benak kita adalah gedung yang di dalamnya berisi tentang buku-buku. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu memang tidak salah, karena memang perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang artinya buku, yang mendapat awalan per dan akhiran an. Akan tetapi, perpustakaan di sini tidak hanya berbicara tentang gedung dan buku saja. Di dalamnya lebih kompleks. Ada penyimpanan, pengoleksian, pemanfaatan, dan yang lainnya. Berikut ini merupakan pengertian perpustakaan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Sutarno, perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan, atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk dibaca. Sedangkan menurut Darmono, perpustakaan sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi, sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Ada juga yang mengatakan bahwa perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang terdiri dari bahan buku dan non-buku yang disusun dengan sistem tertentu, dipersiapkan untuk diambil manfaatnya atau pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhan. Nah, dari ketiga definisi di sini dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memelihara berbagai macam koleksi, baik itu pustaka ataupun elektronik, yang biasanya disimpan menurut tatanan tertentu yang digunakan pengunjung untuk dibaca atau dipinjam dan bukan untuk dijual. Nah, dari pemahaman ini kita bisa memahami bahwa perpustakaan itu adalah tempat yang mana di dalamnya itu menyimpan, mengoleksi buku-buku, baik itu berupa buku ataupun non-buku, yang mana peletakannya itu diletakkan secara tersusun, secara sistematis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan seseorang apabila ingin mencari buku-buku yang diinginkan. Dan perpustakaan ini, buku-buku atau koleksi yang ada di dalamnya itu dipergunakan untuk dibaca oleh pengunjung dan dipinjam, dan bukan untuk dijual. Nah, di sini perbedaan antara perpustakaan dengan toko buku. Kalau kita lihat antara perbedaan dan persamaannya adalah antara toko buku dan perpustakaan sama-sama menyediakan berbagai koleksi. Tapi yang membedakan adalah toko buku, koleksi-koleksi yang ada di toko buku itu untuk dijual. Orang-orang yang mengunjungi toko buku jika ingin memiliki buku yang ada di dalamnya, maka harus beli. Berbeda dengan perpustakaan.
Ketika orang-orang, siswa misalnya, pergi ke perpustakaan, ingin mencari informasi, ingin mencari buku, maka mereka boleh membaca bukunya, meminjam bukunya. Nah, inilah perbedaan perpustakaan dan toko buku. Sehingga semua tempat yang mana tempat itu digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengoleksi berbagai macam, baik itu buku ataupun non-buku, itu disebut dengan perpustakaan. Selanjutnya, apa itu perpustakaan sekolah? Di sini, saya mengambil beberapa pendapat dari beberapa tokoh mengenai pengertian perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu menurut Carter F. Good yang dikutip oleh Ibrahim Bafadal, dia mendefinisikan bahwa perpustakaan sekolah sebagai koleksi yang diorganisasikan di dalam suatu ruang agar dapat digunakan oleh murid dan guru-guru yang dalam penyelenggarannya dipergunakan seseorang pustakawan yang bisa diambil dari salah seorang buku. Itu menurut Carter. Berbeda lagi yang diucapkan oleh Surahman. Dia mengatakan bahwa perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah, dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut. Sedangkan menurut Depak RI dalam Soekardi dijelaskan bahwa perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di lingkungan sekolah sebagai penunjang proses belajar mengajar di sekolah. Nah, dari ketiga pengertian ini, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian dari perpustakaan sekolah adalah perpustakaan atau suatu unit kerja yang berada di lingkungan sekolah berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka, baik tertulis, tercetak, maupun grafis lainnya, yang diatur dan diorganisasikan secara sistematis untuk dipergunakan secara berkesinambungan sehingga dapat membantu murid-murid dan guru dalam proses belajar mengajar sehingga tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dari sini kita pahami bahwa yang disebut perpustakaan sekolah itu adalah perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah. Yang mana berdirinya perpustakaan sekolah itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu masyarakat sekolah di dalam melakukan tugas-tugasnya, membantu guru di dalam melakukan proses belajar mengajar sehingga proses belajar mengajar yang dilakukan seorang guru tersebut bisa menjadi pembelajaran yang sempurna, sehingga apa-apa yang dijelaskan oleh seorang guru itu bisa difahami dengan baik oleh para siswa. Bagi siswa, perpustakaan ini sangat berguna sekali. Gunanya adalah untuk membantu para siswa di dalam mencari informasi dan lain semacamnya. Nah, inilah yang membedakan antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan yang lainnya. Artinya apa? Perbedaannya adalah perpustakaan itu jika berada di lingkungan sekolah, maka itu disebut perpustakaan sekolah. Jika berada di lingkungan kampus, maka disebut perpustakaan perguruan tinggi. Nah, pendirian perpustakaan ini tentunya memiliki berbagai macam fungsi, yang mana fungsinya adalah untuk membantu tercapainya tujuan proses pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Oke, sedangkan di sini saya mengambil 4 fungsi. Yang pertama, fungsi edukasi. Yang kedua, fungsi informatif, fungsi rekreasi, dan yang terakhir adalah fungsi riset dan penelitian. Saya jelaskan satu persatu dari fungsi edukasi. Perpustakaan disebut memiliki fungsi edukasi apabila seluruh fasilitas yang ada di dalamnya
fasilitas, sarana, terutama koleksi-koleksi yang ada di dalamnya, itu dapat membantu semua warga sekolah. Dapat membantu warga sekolah, baik itu guru, siswa, ataupun staf-staf yang lainnya, membantu dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sehingga para siswa bisa menjadi siswa yang mandiri, bisa menjadi siswa yang kreatif, bisa menjadi siswa-siswa yang bisa mengembangkan dirinya, dan nantinya bisa memecahkan semua persoalan ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa, baik masalah yang muncul di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Itulah fungsi edukasi. Yang kedua adalah fungsi informatif. Kita tahu bahwa perpustakaan adalah tempatnya atau kumpulannya berbagai macam koleksi, baik itu buku ataupun non-buku. Sehingga tentu dari dalam buku-buku ataupun dari koleksi-koleksi yang ada, banyak sekali informasi-informasi di dalamnya, yang mana dengan informasi ini membantu para siswa ataupun guru di dalam melakukan proses belajar mengajar, membantu para siswa di dalam mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan oleh mereka. Sehingga dari bermacam koleksi-koleksi buku yang ada bisa menjadikan siswa itu memperoleh ide-ide kreatif, memperoleh suatu ide yang mana ide tersebut bisa digunakan nantinya baik di dalam proses pembelajaran atau di dalam memecahkan masalah. Selain itu, perpustakaan bisa menyediakan beberapa informasi yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan para siswa. Tentunya informasi yang ada di perpustakaan ini lebih akurat, lebih tepat ketimbang kita atau para siswa mencari informasi di luar sana. Misalkan mencari informasi di Google yang memang tingkat akurasi kebenarannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah dengan adanya perpustakaan ini atau fungsi yang kedua itu adalah bisa mengatasi berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa perpustakaan ini, buku-buku yang di dalam ini bisa membantu siswa untuk memecahkan berbagai masalah yang dialaminya, baik itu masalah yang berhubungan dengan pelajaran ataupun masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan pribadi atau kehidupan sosialnya, baik yang ada di sekolah, di rumah, ataupun yang ada di masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai rekreasi, fungsi rekreasi atau rekreatif. Walaupun fungsi ini bukan merupakan fungsi utama dari didirikannya perpustakaan, akan tetapi fungsi ini memiliki fungsi penting, memiliki peranan penting dari berdirinya perpustakaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pada zaman ini, pada era ini, orang-orang atau siswa-siswa kita itu merasa enggan pergi ke perpustakaan, merasa enggan berkunjung ke perpustakaan, sehingga para orang-orang yang perpus ataupun orang-orang yang berkecimpung dalam dunia perpustakaan itu mencari cara bagaimana menarik minat mereka, menarik keinginan para siswa untuk bisa datang ke perpustakaan. Caranya bagaimana? Ya dengan cara-cara yang misalkan dengan mendesain ruangannya sedemikian rupa sehingga ruangannya menjadi nyaman, enak, dan lain semacamnya. Selain itu, selain menyediakan berbagai macam buku-buku pelajaran, tentunya perpustakaan harus menyediakan buku-buku bacaan lain. Misal seperti novel, cerita, dan yang lainnya. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan berbagai permainan atau games yang menarik. Tentunya games yang diletakkan atau yang ada di perpustakaan itu adalah game yang beredukasi, yang bisa membuat para siswa itu menjadi semakin paham, semakin mengetahui, semakin minat untuk belajar. Nah, sehingga ketika perpustakaan sudah didesain sedemikian rupa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, nah, maka tidak
menutup kemungkinan para siswa akan tertarik datang ke sana. Dalam kata lain, mereka, para siswa, akan lebih memilih perpustakaan daripada duduk-duduk di depan sekolah yang tidak ada gunanya, ataupun berjalan ke sana kemari di lingkungan sekolah. Nah, mereka akan memilih perpustakaan karena di perpustakaan itu sudah lengkap. Buku materi-materi pelajaran ada, terus buku cerita ada, permainan-permainan ada. Nah, dengan adanya semua ini diharapkan perpustakaan mampu menarik minat para siswa untuk bisa berkunjung, untuk bisa membaca koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Yang terakhir adalah fungsi riset dan penelitian. Maksudnya apa? Koleksi perpustakaan sekolah dapat dijadikan bahan untuk membantu dilakukannya kegiatan penelitian sederhana. Dari keempat fungsi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi dari perpustakaan itu tidak hanya sebagai sumber informasi saja, melainkan sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan karakter peserta didik, dan menjadi hiburan bagi peserta didik, sehingga peserta didik memiliki pilihan, sehingga peserta didik memiliki minat untuk berkunjung ke perpustakaan. Selain fungsi, didirikannya perpustakaan itu juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tentu, kita sudah tahu tujuan didirikannya perpustakaan di lingkungan sekolah tidak lain dan tidak bukan menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan oleh warga sekolah, baik itu guru, siswa, ataupun staf-staf lainnya. Selain itu, di sini saya mengambil pendapat dari Fawid M. Yusuf. Dia mengatakan bahwa tujuan didirikannya perpustakaan sekolah sebagai berikut. Pertama, mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa tujuan didirikannya perpustakaan yaitu mendorong mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. Tentu ini artinya apa? Orang yang memang membacanya itu tidak bagus ataupun masih terbata-bata, maka perlu yang namanya latihan-latihan atau sering membaca sehingga bisa membaca dengan lancar. Nah, sehingga adanya perpustakaan ini bisa membuat para siswa itu memperlancar proses membaca. Selain memperlancar proses membaca, juga dengan sering-sering membaca di perpustakaan, para siswa itu bisa dengan mudah memahami apa-apa yang mereka baca. Dengan mudah memahami buku-buku yang mereka baca. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah menumbuhkan minat baca siswa. Artinya apa? Dengan didirikannya perpustakaan diharapkan minat baca siswa semakin meningkat. Karena apa? Pada zaman ini, di zaman modern ini yang serba canggih, siswa-siswa kita itu memang kebanyakan lebih banyak bermain baik itu HP, game dan lain-lain ketimbang membaca. Sehingga dengan adanya perpustakaan ini bisa menarik siswa untuk lebih gemar lagi membaca. Nah, yang tentunya dengan banyaknya membaca pasti akan memperbanyak pengetahuan mereka. Yang selanjutnya adalah menyediakan berbagai informasi yang sesuai dengan kurikulum sekolah. Di perpustakaan itu memang didesain sedemikian rupa ataupun koleksi-koleksi yang ada di dalamnya itu adalah koleksi yang memang diatur, diarahkan tercapainya sebuah tujuan pendidikan sekolah. Tujuan yang selanjutnya adalah mendorong, menggairahkan, memelihara, memberi semangat membaca dan belajar pada siswa. Ya, ini memberikan semangat pada siswa untuk belajar dan membaca. Selanjutnya, memperluas, memperdalam dan memperkaya pengalaman
dan memperkaya pengalaman belajar para siswa dengan membaca buku dan koleksi yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. Yang terakhir adalah memberikan hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca. Nah, dari berbagai macam atau tujuan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan perpustakaan sekolah adalah untuk mewujudkan kemandirian para pengguna perpustakaan, sehingga para pengguna perpustakaan itu menjadi seseorang yang aktif, menjadi seseorang yang kreatif, menjadi seseorang yang mandiri, dan juga bisa menyelenggarakan pendidikan sekolah. Seperti itu. Selain fungsi, tujuan, tentu perpustakaan tersebut memiliki manfaat. Kalau kita berbicara tentang manfaat, maka tentunya didirikannya perpustakaan ini memiliki beragam macam manfaat. Perpustakaan sekolah bisa disebut bermanfaat apabila perpustakaan tersebut bisa membantu atau memperlancar proses belajar mengajar, proses pendidikan. Selain itu, manfaat yang diberikan dengan didirikannya perpustakaan sekolah adalah yang pertama, perpustakaan dapat menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. Nah, sudah seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa perpustakaan itu memang harus didesain sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa untuk apa? Menarik minat siswa untuk membaca. Sehingga dengan mereka sering datang ke perpustakaan, sering membaca buku-buku di perpustakaan, baik itu buku yang berhubungan langsung dengan mata pelajaran yang ada di sekolah ataupun buku-buku lainnya seperti buku cerita ataupun novel. Nah, di sini akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa senang, suka terhadap buku, sehingga tentunya para siswa akan gemar membaca. Nah, yang kedua, perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh para tokoh, bahwa pengalaman yang paling utama, pembelajaran guru yang paling utama adalah pengalaman. Maka di sini siswa yang sering membaca, siswa yang sering berpustakaan, maka pengalaman ilmu pengetahuannya akan semakin luas. Sehingga dengan luasnya pengetahuan yang mereka miliki akan berdampak kepada kehidupan mereka, baik kehidupan di sekolah ataupun kehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah perpustakaan sekolah dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya murid-murid mampu belajar mandiri. Nah, di sini menanamkan kebiasaan belajar mandiri. Mandiri bukan, kita mengartikan kata mandiri ini bukan berarti siswa itu belajar sendiri, tidak. Akan tetapi yang disebut dengan mandiri adalah siswa itu memahami, mempunyai inisiatif untuk belajar. Tanpa disuruh mereka belajar. Dan bahkan mereka bisa tahu kapan waktunya membutuhkan bantuan atau kapan waktunya meminta bantuan dari seseorang atau tidak. Itulah yang disebut mandiri. Dengan adanya perpustakaan ini, dengan seringnya mereka berkunjung ke perpustakaan, maka kemandirian kepada peserta didik akan tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Selanjutnya, perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Ini sama seperti yang tadi ya, dengan berkunjung membaca buku di perpustakaan akan mempercepat teknik membaca sehingga mereka itu bisa lancar membaca. Selain lancar, bisa cepat memahami informasi-informasi yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Yang selanjutnya, perpustakaan sekolah dapat melatih murid-murid ke arah tanggung jawab. Terakhir adalah perpustakaan sekolah dapat memperlancar murid-murid dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Jadi kita tahu bahwa bagi siswa tugas adalah sebagai rutinitas.
sama, bukan hanya di siswa, kita sebagai mahasiswa tentunya di setiap harinya, di setiap minggunya atau setiap pekan, setiap bulan kita diberi tugas untuk apa, yang mana tugas-tugas ini agar kita menjadi lebih orang yang bertanggung jawab, agar menjadi orang yang lebih mandiri lagi, agar menjadi orang yang nantinya bisa rajin, bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dengan adanya perpustakaan ini bisa mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, itulah presentasi dari saya, Mahbub Khairun. Mungkin presentasi saya ini tidak bisa dibilang tidak sempurna, karena saya adalah seseorang yang memang jauh dari kata kesempurnaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin membuat para teman-teman, dosen, dan semua yang menonton video ini menjadi kebingungan atas penjelasan saya. Saya mohon maaf. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.